Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam, Mas Yudi. Mas Yudi, selamat Ya, malam. selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Mas Yudi, surat panggilan Ya, kedua terhadap Syahrul Yassin Limpo itu tanggal 11 Oktober 2023 atau Rabu kemarin begitu ya untuk dipanggil dan kemudian surat jemput paksa ditandatangani justru oleh Firly Bahuri hari ini. Dan sudah dinyatakan juga oleh Syahrul Yassin Limpo bersedia untuk hadir ke gedung KPK Jakarta itu besok sebetulnya. Kalau menurut Anda ya. secara prosedural apakah jemput paksa ini memang diperlukan? Ya, kalau secara KUHP ya, memang penyidik mempunyai kewenangan ya untuk melakukan penangkapan terhadap para tersangka berdasarkan analisis yang mereka lakukan dan saya pun biasa seperti itu ketika dulu di KPK. Nah, namun kan sekarang yang menjadi menarik adalah sebenarnya ya besok itu kan sudah oke lah ya. Kemudian yang bersangkutan sudah di Jakarta gitu. Nah, kemudian sekarang tiba-tiba dilakukan penangkapan. Secara ini prosedur ya penyidik sebenarnya bisa nangkap aja. Namun kan akhirnya ada yang menarik di sini. Seurgen apa orang yang besok sudah oke mau datang, sudah panggilannya sudah ini, kemudian ketika kemarin pun dia datang mengirimkan surat apa namanya alasan kenapa dia tidak hadir gitu ya, tiba-tiba ditangkap. Ini kan yang menarik gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh KPK. Apakah penangkapan ini gitu ya, apalagi tadi disampaikan surat penangkapannya ya, surat penangkapannya itu ditandatangani oleh pimpinan KPK. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan yang bersangkutan menjadi saksi di Polda Metro misalnya terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Ini yang harus dijawab oleh KPK. Jangan sampai nanti ini hanya main cepat-cepatan gitu kan. KPK lebih cepat untuk menangkap dan saya duga dan bukan duga lagi saya yakin besok akan ditahan gitu ya karena punya waktu 1 kali 24 jam. Karena biasanya kami kalau nangkep itu langsung ditahan apalagi sebelumnya kan sekjennya juga tersangka sudah ditahan jadi besok itu pasti sudah ditahan lah oleh KPK. Jadi jangan sampai ini cepat-cepatan. Namun ya sekali lagi ya apapun yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana setelah nanti SCL ini ditangkap ditahan ya tentu kasus yang di Polda Metro tetap akan berlanjut ya. Kemudian ya kasus ini silakan aja dituntaskan kasus korupsinya. Artinya bagi saya sebenarnya ketika kemarin itu ya kita berharap supaya Firly Bahuri itu ya itu tidak ikut terlibat lah dalam kasus ini gitu karena ada konflik interest terhadap dia gitu apalagi kan hari ini juga ajudannya itu disampaikan akan diperiksa besok ya setelah mangkir di hari Rabu kemarin. Jadi saya pikir inilah yang harus dijawab oleh KPK kenapa mereka harus melakukan penangkapan ketika mereka sendiri sudah mengatakan surat panggilannya besok dan sudah oke, SDL pun sudah ada di sini. Jadi tapi kalau jawaban-jawaban normatif bahwa ya itu adalah kewenangan, ya itu adalah hak prerogatif dari penyidik berdasarkan analisis dan sebagainya, ya saya pikir itu alasan-alasan normatif lah seperti itu, Mbak. Oke, jadi menurut Anda KPK belum bisa menjelaskan urgensi dari jemput paksa yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Terlebih tadi juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa alasannya ini karena analisa dari tim penyidik bahwa kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ya kalau melarikan diri sebenarnya kan KPK tuh sudah melakukan pencekalan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KPK kan juga sudah menempel yang bersangkutan, buktinya sekarang bisa ditangkap ya. Artinya KPK sudah mempunyai orang-orang ya yang melakukan surveillance gitu ya, pembututan kepada SCL gitu. Jadi biasanya saya kalau misalnya pemanggilan seperti ini, ya kalau besok emang udah urgent gitu ya, orang-orang saya hanya menempel sampai besok dia sampai datang ke KPK gitu. Namun ya saya pikir sekali lagi nih surat perintah penangkapan ini kan ketika keluar ini tentu ada argumentasi gitu kan, tentu ada yang disampaikan oleh penyidik ataupun perintah pimpinan KPK. Nah, itu yang harus disampaikan kepada publik. Apa yang disampaikan oleh penyidik kepada pimpinan KPK? Ataukah memang ada perintah dari pimpinan kepada pihak penyidik untuk segera menangkap
SEL ini gitu. Bagi saya bahwa ini kan akhirnya menambah dramatikal ya, menambah kegaduhan yang terjadi gitu kan, yang dilakukan oleh KPK. Karena saya pikir ya, kasus ini kan juga sudah terjadi bukan OTT ya, itu sudah terjadi berapa lama ya. Tentu harus wise lah menyikapinya terkait dengan kasus ini. Apalagi kan ini menjadi sorotan publik ya, terkait dengan menteri ya kan, ada juga terkait dengan ketua KPK-nya. Jadi saya pikir ya kita oke lah kalau untuk permasalahan bahwa penyidik sudah melakukan wewenangnya, ya sudah itu wewenangnya, walaupun besok itu mereka sudah eh, ada suatu komunikasi, sudah ada surat panggilan untuk datang besok tapi urgent ditangkap sekarang, ya artinya sekarang penyidik punya waktu lah 1 kali 24 jam ya untuk menetapkan statusnya, apakah nanti ditahan atau tidak. Nah, nanti kalau penahanan barulah syaratnya penahanan itu ada objektif subjektif. Kalau kasus ini saya pikir sudah jelas lah ancamannya di atas 5 tahun ya bisa ditahan. Kemudian subjektif artinya melarikan diri gitu kan, kemudian mengulangi perbuatannya gitu kan, ataupun merusak barang bukti. Jadi ya saya pikir kembali lagi bahwa alasannya KPK secara material atau secara real harusnya disampaikan kepada publik, bukan hanya normatif bahwa ini adalah kebutuhan penyidikan. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau klaim menghilangkan barang bukti, bukankah juga penggeledahan sudah dilakukan begitu ya beberapa waktu sebelumnya saat Syahrul Yassin Limpo berada di luar negeri? Mas Yudi. Ya, betul. Nah, makanya saya katakan alasan itu kan alasan-alasan yang selalu bisa digunakan, selalu bisa Jadi menurut Anda dinarasikan KPK gitu. membuat alasan-alasan saja mengada-ngada begitu? Ya kalau saya sih ya mengatakan bahwa tentu penyidik punya sesuatu hal yang penting gitu, yang kita nggak ketahui. Seperti tadi saya katakan, ya bahwa kan penyidik sebenarnya sudah menempel ya melalui timnya ya yang bersangkutan. Buktinya kan di mana letaknya, ya. Kemudian tentu ada kegiatan-kegiatan penyidik lain, ya berdasarkan informasi-informasi, maka akhirnya harus ditangkap. Seperti itu, Mbak. Jadi Oke. Ya. saya kembali lagi bahwa penangkapan itu memang apa namanya bisa dilakukan oleh penyidik gitu kan, memang kewenangannya penyidik gitu, walaupun kita tahu ada prosedur hukum, misalnya ada panggilan pertama, panggilan kedua, tapi tidak jadi masalah sebenarnya ketika misalnya di antara panggilan tersebut mereka melakukan penangkapan, atau bahkan misalnya karena sakit urgent ya, begitu surat perintah penyidikan itu ada langsung ditangkap gitu kan. Itu memang Oke. situasinya yang bisa membaca adalah penyidiknya. Itulah sebabnya maka pentingnya ya situasi yang tadi saya katakan gitu kan, itu yang perlu disampaikan kepada publik seperti itu. Baik. Misalnya Mas Yudi, ada dugaan kalau bahwa surat dia panggilan ataupun jemput paksa itu apakah secara prosedural memang harus ditandatangani oleh ketua KPK-nya secara langsung? oke. Ya, memang kalau surat perintah penangkapan, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan ya, memang itu pimpinan KPK gitu kan, karena mereka apa namanya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di KPK. Jadi menurut saya ya itu memang suatu prosedur yang ada di KPK seperti itu. Mhm. Jadi Mas Yudi menangkap bahwa memang ada dugaan kuat cepat-cepatan mana duluan antara KPK dengan Polda Metro Jaya begitu ya, yang saat ini bergulir proses yang sedang dihadapi oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pemerasan? Analisis saya seperti itu gitu. Ngapain buru-buru ditangkap? Toh dia kan bukan operasi tangkap tangan, itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang terjadi kan apa namanya sudah setahun atau 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi, nah sekarang yang harus kita awasi bersama adalah bahwa ketika nanti misalnya Polda Metro Jaya membutuhkan kesaksian dari Syahrul Yassin Limpo ya, nah itu secara mudah gitu ya, untuk diserahkan kepada Polda Metro untuk diperiksa seperti itu. Hmm. Tapi ada juga kemungkinan bahwa akan dihalang-halangi. Nah, saya pikir penyidik KPK nggak akan berani lah menghalang-halangi lah. Karena apa? Karena Polda Metro itu kan sudah penyidikan, ya. Dan itu kasus korupsinya adalah perbuatan pemerasan, ya. Artinya kalau penyidik KPK pun menghalangi, tidak mau menyerahkan SEL misalnya untuk diperiksa oleh penyidik Polda Metro, ya itu bisa kena pasal untuk merintangi seperti itu. Dan saya pikir penyidik KPK cerdas lah gitu kan. Pasti ketika walaupun sekarang SEL dalam genggaman dan tanda kutip gitu ya, artinya dalam
mereka nanti ditahan oleh mereka gitu kan selama 20 hari ke depan ya. Untuk tahanan yang pertama, ya tentu ketika Polda Metro membutuhkan ini bisa koordinasi. Saya pikir itu suatu hal yang biasa lah, prosedur dalam upaya penegakan hukum. Seperti itu, Mbak. Mhm, mhm. Bagaimana menurut Anda citra KPK di hadapan publik ketika jemput paksa ini dikait-kaitkan dengan abuse of power dan juga conflict of interest, di mana Ketua KPK saat ini juga sedang menghadapi kasus di Polda Metro Jaya seperti yang tadi kita sudah bahas, Mas Yudi? Ya, saya pikir publik bisa cerdas lah melihat ya. Pertama, kalau kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian ini ketika menjabat, ya secara logika tentu udah clear ya materialnya ya. Tinggal penyidik itu kan yang akan melakukan penuntutan terhadap kasus ini gitu. Namun yang kedua, ada dugaan pemerasan ya di dalam kasus ini ya. Ya tentu ini yang akan menjadi tantangan ya pembuktian gitu. Apalagi misalnya surat perintah penangkapan ini kan tanda oleh pimpinan KPK. Apalagi kalau misalnya tanda tangan adalah Firly Bahuri misalnya. Loh, kenapa nggak bisa pimpinan yang lain gitu? Kan harus dia, gitu kan? Dia sadar diri lah sebagai ketua KPK, dia sedang ditelisik ya dugaan pemerasan gitu. Harus sadar diri. Oh, oke, untuk menangkap jangan saya. Kenapa harus dia yang ada di tanda tangan di situ? Ini kan pertanyaan yang menarik. Kenapa dia nggak menyerahkan kepada misalnya Alexander Marwata gitu kan, Johanis Tanak, Nawawi gitu kan, ataupun Nurul Gufron gitu. Kenapa harus dia? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tentu apa namanya menjadi pertanyaan publik gitu. Apalagi kemarin ada desakan supaya sebenarnya dia untuk kasus ini jangan apa namanya jangan ikut campur gitu kan karena konflik kepentingan di situ. Tapi ya sudah ya karena memang akhirnya nggak ada aturan juga gitu kan ini hanyalah etik gitu ya. Ya ketika dia tanda tangan ya itu yang menjadi hal yang resmi gitu ya. Tapi tentu ini akan jadi pertanyaan. Saya pikir pentinglah bagi kita sebenarnya kasus pemerasan ini diungkap supaya apa? Supaya kepercayaan KPK, kepercayaan masyarakat kepada KPK itu tumbuh lagi gitu. Oke. Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin ya pemberantasan korupsi yang murni gitu kan. Nah, tanpa ada orang-orang yang istilahnya menggunting dalam limpatan gitu kan atau memancing di air keruh. Seperti itu, Mbak. Oke, seharusnya agar juga tidak ada prasangka konflik of interest, apakah seharusnya Dewan Pengawas KPK juga turut tangan agar tadi jangan sampai ada campur tangan Firly Bahuri terhadap kasus ini? Ya, memang tidak ada kewenangan KPK untuk apa kewenangan Dewas KPK ya untuk sampai seperti itu gitu ya. Kewenangan mereka adalah terjadi ketika proses pemeriksaan etik oleh mereka nanti di sidang baru nanti putusan. Jadi Dewas itu tidak bisa meminta kepada misalnya pada Firly untuk mundur dalam kasus ini gitu ya. Kalau kasus yang lain terserah, nggak bisa, nggak ada ininya gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau bisa juga ya apa Dewas secara informal mengatakan, Pak Firly, apa namanya ini kan ada apa dugaan laporan di kami kemudian di Polda Metro juga ada gitu kan apa state lah declare lah karena kalau kita lihat dari Firly Bahuri ini kan juga nggak ada keinginan dia untuk dia tidak terlibat dalam kasus ini ya seperti itu karena Dewas itu nanti ujungnya nanti panjang gitu ya mulai pemeriksaan nanti sidang etik kalau memang dibawa sidang etik dan nanti putusan dan putusan Dewas kita tahu bahwa ya tidak bisa mereka memecat pimpinan KPK ya paling hanya diminta untuk mengundurkan diri. Nah itu pun juga jika mau seperti itu Mbak. Baik, satu lagi Mas Yudi terkait dengan Dewan Pengawas KPK yang belum juga buka suara terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Ini foto yang beredar ada kita lihat di layar kaca saat ini yaitu pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Firly Bahuri. Belum ada buka suaranya dari Dewan Pengawas KPK, apakah menunjukkan bahwa Dewas KPK ini betul-betul tumpul, perannya tidak terlihat dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Ya, kalau Dewas merasa mereka adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi di negeri kita, bagian dari upaya untuk membersihkan KPK dari anasir-anasir yang jahat, ya dari perbuatan yang melanggar etik, ya bahkan bisa menjurus pidana, ya saya pikir Dewas harus bersuara. Ya segeralah untuk bisa menuntaskan kasus ini ya. Tapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Dewas itu kan hanya sebatas patut atau tidak patut ya kan terkait dengan etik karena bagi saya sebenarnya ini lebih bagus ya ini lebih menarik ya ini lebih
tepat gitu ya kalau misalnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, karena kita lihat bagaimana rekam jejak dari Dewas sendiri terhadap pimpinan itu Hmm, agak kurang greget gitu ya, terkait dengan putusan-putusan oke, mereka seperti baik. itu. Baik, jadi lebih greget diharapkan optimisnya kepada Polda Metro Jaya yang akan memproses begitu ya, ketimbang dari Dewan Pengawas KPK. Siap, Singkatnya begitu ya Mas Yudi. siap, Oke, baik. Terima kasih. siap. Kita tunggu bagaimana proses di Polda Metro Jaya juga terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK, dugaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, KPK memastikan penyidik telah bekerja sesuai prosedur dalam melakukan jemput paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sedianya yang bersangkutan dilakukan pemanggilan pada esok hari. Salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan begitu ya oleh tim penyidik KPK gitu. Jadi itu saya kira pertanyaan dari teman-teman, karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud. Oke, ya, jadi tentu ketika kami melakukan upaya paksa, baik itu penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain, pasti kami memiliki dasar hukum yang kuat, begitu ya. Dalam konteks perkara ini, tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini, gitu ya. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang, waktu untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, tapi dengan alasan yang sudah disampaikan, tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat ke Jakarta, dan kami juga tunggu tadi hari ini, begitu kan. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis, begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.